Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuan, tanah untuk anak negeri. Perkenalkan, nama saya Fadil dari Bogor. Saya santri dari Pesantren Properti. Pada kali ini saya akan membahas salah satu program Pesantren Properti, yaitu program Sayang Anak. Oke tuan-tuan semua, kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering tuan-tuan tanyakan kepada kami. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apa fungsi dan tanggung jawab Pesantren Properti? Jawabannya, fungsi dan tanggung jawab Pesantren Properti adalah memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya memiliki tanah, agar kita sebagai masyarakat tidak terancam tunawisma. Dan program ini bisa dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat dari jumlah penghasilan yang paling rendah, dan tentunya semuanya bisa. Oke, langsung pertanyaan kedua aja. Apa latar belakang dibentuknya program Sayang Anak? Program Sayang Anak sendiri dibuat atas keprihatinan akan semakin tidak terjangkaunya kepemilikan tanah dan rumah oleh generasi milenial atau generasi muda. Bisa dilihat dari banyaknya keluarga yang sudah menikah tapi tidak memiliki rumah. Oke, Tuan, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Ketiganya, apa tujuan program Sayang Anak? Program Sayang Anak sendiri adalah memampukan setiap warga negara agar dapat memiliki tanah dan rumah dengan cara mengedukasi akan pentingnya memiliki aset properti, bukan menjadikan masyarakat sebagai objek bisnis properti, melainkan masyarakat diajak bersama-sama dalam berkontribusi dalam pembelian aset properti berbentuk tanah agar harga tanah dapat terjangkau dan terbeli. Otomatis memiliki aset properti menjadi murah dan sangat mudah untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Langsung aja ke pertanyaan keempat, siapa saja yang bisa bergabung di program Sayang Anak? Yang dapat bergabung di program Sayang Anak sendiri adalah seluruh warga negara Indonesia dengan umur minimal 15 tahun untuk anggota, dan untuk pengurus minimal umur 21 tahun. Oke Tuan, langsung aja ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima nih, apakah setiap anggota harus ikut program pelatihan atau edukasi? Seluruh peserta wajib mengikuti program ini karena prosesnya sendiri adalah keutamaan dalam program Sayang Anak, agar para anggota kedepannya dapat mengembangkan program Sayang Anak secara mandiri. Oke Tuan, kita minum dulu sebelum lanjut ke pertanyaan kita. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan 6, berapa orang anggota dan pengurus pada satu grup program Sayang Anak? Satu grup program Sayang Anak kurang lebih ada 250 anggota. Nah, diantaranya itu harus ada pengurus. Pengurusnya itu 3-5 orang. Dan ingat, pengurusnya itu harus dalam wilayah yang sama atau satu kota. Pengurusnya itu harus sama-sama satu wilayah. Oke Tuan, pertanyaan ke-7. Siapakah yang menjadi pengurus pada satu grup program Sayang Anak? Program Sayang Anak sendiri pengurusnya 3-5 orang. Nah, 3-5 orang ini pengurusnya itu harus dalam satu kota yang bersama. Ibaratnya Semarang dengan Semarang, Bogor dengan Bogor, tidak boleh Bogor dengan Jombang, Bogor dengan Jogja, itu nggak boleh, supaya mengkoordinasi itu lebih gampang. Dan pengurusnya itu harus bergiliran dalam satu grup itu. Ibarat yang A dan sampai E udah, nanti yang selanjutnya harus gantian, M sampai Z atau berapa lah, intinya pengurusnya itu 3-5 orang. Nah, dalam pengurusan itu tidak boleh ada yang dalam satu kandungan, ibaratnya kakak atau adik kakak lah, itu tidak boleh dalam pengurusan dalam satu grup program Sayang Anak. Dan pemilik lahan yang akan dibeli nanti tidak boleh menjadi pengurus dalam grup program Sayang Anak nanti. Pertanyaan ke-8 nih Tuan, bagaimanakah program Sayang Anak bekerja? Dengan perhatian utama dalam manajemen risiko dan proses saling tolong, semua anggota dalam program Sayang Anak secara bersama-sama berniat membeli tanah ini sesuai dengan kemampuan masing-masing dan jangan dipaksakan. Pertanyaan 9 nih Tuan, apakah tanah pada saat dijual pengurus harus mendapatkan persetujuan anggota? Persetujuan untuk harga jual tanah dari program Sayang Anak nanti sudah ditentukan di awal. Jadi nanti jika ada yang membeli untuk yang program Sayang Anak nanti, pengurus boleh melepas jika harganya sudah pas sesuai persetujuan di awal. Jadi pengurus boleh menjual tanpa persetujuan
anggota. Tapi ingat, harus harga jualnya sesuai dengan perjanjian di awal. Oke Tuan, pertanyaan ke-10. Siapakah yang akan mengawal program ini sampai selesai atau sampai tanah terbeli oleh anggota? Tentunya yang mengawal program ini adalah pengurus dan anggota sendiri. Tentunya Santren Properti akan mengadakan kelas edukasi selama 5 kali pertemuan dan fokus dalam manajemen risiko. Setelah anggota dan pengurus sudah paham, baru bisa mengeksekusi lahan. Nah, tentunya selama mengeksekusi lahan nanti, Santren Properti akan terus membimbing sampai pertemuan pertama ini beres. Nah, nanti untuk pengembangan dan lain-lain itu boleh dilaksanakan setelah pembelian tanah yang pertama. Oke Tuan, pertanyaan ke-11 nih. Apa kelebihan dan kekurangan dari program Saya Anak? Baiknya kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya sendiri yaitu yang pertama adalah manajemen risiko yang sangat kuat, yang dimana pembayaran pembelian lahan dan biaya notaris itu langsung ke pemilik tanah dan notarisnya langsung. Jadi si pengurus itu tidak ada yang namanya ngumpulin uang dari anggota. Dia aman nih, insya Allah aman. Yang kedua, biaya terjangkau buat bapak ibu yang mau beli tanah dengan dana di bawah 1 juta. Program Saya Anak doang nih. Tiga, saling berbagi, yang lebih berbagi kepada yang kurang. Berbagi dalam hal finansial, pengalaman, pengetahuan, informasi, dan yang lebih penting adalah jaringan persaudaraan di seluruh Indonesia dari semua anggota. Lanjut, kelebihan keempat, bisa beli tanah sebulan sekali, mau seminggu sekali bisa, apa sehari sekali bisa banget di program Saya Anak ini. Lanjut ke kelebihan kelima, ada bagian dari keuntungan finansial nanti itu untuk sumbangan sosial. Jadi nanti ada berapa persen untuk sumbangan sosial. Kelebihan keenam, nanti pertemuannya itu secara virtual, jadi hemat di akomodasi dan transportasi. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Coba kekurangan. Kekurangannya adalah yang dimana program Saya Anak ini adalah sulitnya di awal dalam menyatukan visi misi dalam banyak kepala. Jadi mungkin untuk pengurusan anggota untuk di awal kita perlu tenaga yang ekstra untuk menyatukan semua visi dan misi dari banyak kepala. Itulah pentingnya mengikuti 5 pertemuan pertama untuk mengedukasi para pengurus dan anggota. Pertanyaan ke-12, kapan berakhirnya satu kelompok program Saya Anak? Setiap kelompok program Saya Anak ini tidak akan berakhir sampai pengurus dan program ini aktif, dan pembelian serta penjualan lahan ini masih terus berlangsung. Jadi selama anggota dan pengurus aktif, insya Allah program ini sampai akhir masa. Sebelum pertanyaan 13, kita minum dulu. Alhamdulillah. Kapan berakhirnya kepemilikan salah satu tanah oleh anggota dalam satu kelompok program Saya Anak? Kepemilikan salah satu tanah oleh anggota program Saya Anak ini akan berakhir pada saat tanah tersebut sudah terjual. Nah, jika juga hasil yang sudah didapatkan dari penjualan tanah itu sudah diterima oleh anggota tersebut. Nah, bagaimana jika anggota itu meninggal? Jika anggota program Saya Anak nanti salah satu ada meninggal, maka semua tanah yang dimiliki oleh anggota tersebut akan menjadi hak ahli waris. Jadi nanti jika anggota ada yang meninggal akan diberikan ke warisan. Oke, pertanyaan ke-14 nih Tuan, pertanyaan bagus nih. Uang dari hasil penjualan dibayarkan kemana? Dibayar melalui transfer di rekening yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian notaris.